Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Oke, ibu dengan ibu siapa ya namanya? Saya boleh dikenalkan, Bu? Dengan Ibu Tia Yunianto. Ibu, saya panggil Ibu Yuni aja ya. Itu, iya. Oke, Ibu Yuni. Ibu Yuni tinggal di mana? Di Bandung, Ustadz, yang dulu pernah testimoni juga sudah sama Ustadz. Ya, saya lupa loh saking banyaknya yang testimoni. Iya Ustadz, sayanya juga cuman istilahnya mengikuti status ataupun WA Ustadz aja, karena kan kebetulan saya sedang kondisi fisik memang bertarung ya Ustadz, jadi istilahnya cuman mengamatin aja. Cuman ini yang benar-benar validnya, benar-benar titik klimaksnya, alhamdulillah subhanallah akbar, itu tadi saya bilang dengan sholawat Jibril 25 yang Ustadz arahkan itu tadi. Ustadz arahkan selama kurang lebih kan kalau dulu kan mungkin sebetulnya saya kenal, kalau dipikir-pikir dengan sholawat Naria itu dari gadis Ustadz waktu saya masih ngajar ngaji. Cuman setelah jadi setelah kenal Ustadz itu dengan testimoni baru saya pahami, oh luar biasa dasarnya sholawat gitu Ustadz. Oke. Saya mau tanya dulu, Bu. Ibu dulu awal mula, kan dulu Ibu pernah konsultasi tanya-tanya ke saya, Ibu punya penyakit gitu ya. Dulu penyakit apa biar teman-teman jelas gitu. Iya. Kalau dibilang, kalau menurut medis itu dokter, itu semacam mium dokter, saya suruh Ustadz suruh operasi gitu loh Ustadz. Tapi dengan testimoni Ustadz, saya coba diarahkan seperti itu gitu loh. Iya, maksudnya gini. Halo. Penyakit hium dokter itu penyakit seperti apa? Di bagian mana? Sakitnya di mana gitu? Di rahim Ustadz. Mium, jadi pendarahan terus Ustadz. Kalau bulanan itu pendarahan itu luar biasa, dan itu tiap bulan saya hampir sebulan itu keluar darah terus Ustadz. Oke, nah setelah itu ibu tanyakan ke saya tentang amalan salawat, lalu ibu langsung amalkan 25.000. Gimana Ustaz? Waktu itu kan saya sarankan ibu bersalawat 25.000 kali ya, setelah ibu tanya-tanya itu. Kemudian ibu langsung bisa mengamalkannya atau ada kendala ketika mengamalkannya? Alhamdulillah, yaitu tadi saat kan Ustadz mengarahkan, walaupun kita sedang bulanan ataupun sedang istilahnya berhalangan, itu kan sholawat tetap bisa dikumandangkan kan, tetap bisa didawamkan gitu kan Ustadz. Iya. Seperti gitu. Jadi saya walaupun dalam keadaan bulanan, jadi pas darah keluar, tapi saat saya sedang melaksanakan sholat pun saya tetap itu mendawamkan 25.000 kurang lebih. Saat diarahkan sama Ustadz itu saya mencapai kurang lebih 45 hari lebih lah Ustadz gitu. Oke. Nah, yang saya maksud tadi, yang saya tanya, apakah ada kendala ketika mengamalkannya? Biasanya kan ini kan penyakit ibu kan penyakit non medis disebabkan karena serangan jin. Iya. Jadi apakah misalnya ketika ibu mengamalkan itu dipersulit, misalnya mulut terasa kaku mengucapkannya atau bagaimana gitu loh? Iya, betul Ustadz. Yang anehnya setiap saya wudhu itu kayak lupa aja, diulang-ulang gitu Ustadz. Terus, gitu. Katanya kan saya baca lihat di di Google, kalau misalnya ciri-ciri ada jin di dalam diri kita gitu kan Ustadz. Apa-apa gitu ya, itu jadi kayak diulang gitu, rasanya kayak memang kayak dibelokin terus
terus gitu loh Ustaz. Iya itu kan tadi Jadi kalau wudhu diulang-ulang. Kalau salawatnya bagaimana? Yang saya tanya kan salawatnya. iya, salawat alhamdulillah kan kita pakai tasbih Ustaz. Itu alhamdulillah saat salawat 25.000 kan misalnya semalam itu yang Ustaz arahkan per 2 itu kan istilahnya apa namanya langsung berdoa kan Ustaz. Iya, 2000 berdoa, 2000 berdoa gitu kan. Subhanallah, misalnya semalaman itu setiap hari itu beda-beda Ustaz. Hari ini 10.000, besok 15.000, awal pertama habis sholat tahajud itu Ustaz. Gitu. Jadi nanti setelah habis sholat subuh kan ditambah lagi habis duha kan sholawat nariyah saya insya Allah kan selalu saya dawamkan 113 Ustaz. Itu diarahkan sama ibu angkat saya dulu gitu. Iya, yang saya tanya tadi begini Bu, maksud saya biasanya yang menurut pengalaman saya kalau mengarahkan orang untuk bersalawat itu kalau ada gangguan jin biasanya pada saat salawat itu terasa sakit di tubuh, semakin sakit atau nggak mampu menyelesaikan sampai 25.000 kali. Apakah itu juga terjadi sama ibu? Itu yang saya tanya. Ya, hampir saja Ustaz, tapi saya lawan. Saya lawan gitu loh Ustaz. Jadi jadi walaupun kantuk gimana pun saya tetap lawan gitu Ustaz. Apapun hawanya kayak malas gitu aja Ustaz. Malas, tapi kalau pas salawat itu nggak ada terasa semakin sakit di perut atau di mana gitu, nggak ada ya? Tapi darah keluar terus Ustaz kayak dibersihkan gitu. Darah keluar. Oke, terus anehnya Ustaz, gimana? Anehnya saya kan di usia 47. Oke. Kenapa kok suka dengan kopi hitam gitu loh Ustaz. Jadi kopi hitam itu diuntuk loh Ustaz, dimakanin mentah gitu. Dimakan gitu. Dulunya nggak suka. Orang menilai. Dulunya nggak suka. Dulu saya masih kecil. Dulunya suka waktu SMP. Kan udah lama berarti kejadiannya Ustaz, udah berapa puluh tahun kan. Kenapa ini di usia segini saya sudah hindarin kopi kok tiba-tiba selama saya tinggal di rumah itu kok saya pengen aja hawa-hawanya kalau nggak ngopi kepala pusing lah, inilah itulah yang nyesek dada yang apa. Tapi kalau udah makan kopi kayak seger gitu Ustaz. Aneh kan? Oke. Nah sekarang sakit ibu ini sudah sembuh total. Ibu rasakan sudah sembuh gitu, nggak ada. Ya, istilahnya kalau dibilang kemarin saya bertarung habis maghrib itu Ustaz. Nah bagaimana maksudnya bertarung seperti apa? Seperti apa ceritanya? Bertarung gimana sih maksudnya? Ceritanya gini, bertarung itu jadi gini, saya kan lagi itu tadi sedang bulanan Ustaz, saya kan proses hijrah pindah rumah itu karena kan sudah dibilangin kanan kiri udah takut makan korban lagi gini gitu kan. Terus saya bilang saya nggak kayak gitu kan, saya indahin, waduh kenapa ya ini. Terus saat saya proses pindah rumah hijrah itu habis maghrib kan saya istighfar Ustaz, tiba-tiba itu badan saya tuh kayak naik aja Ustaz, kayak ibaratnya orang kayak geling gitu, muter gitu ya. Muter gitu ya. Terus itu perut itu darah keluar terus Ustaz. Saat saya istighfar, astagfirullahaladzim, alladzina la ilaha illallah, itu bertarung Ustaz di dalam tubuh saya Ustaz. Alladzina la ilaha illallah la yuhibbu wa atubu ilaihi. Nah itu terus Ustaz, pas saya istighfar, terus batuk itu nggak berhenti Ustaz. Kesannya saya muntah dari perut itu kayak keluar buahnya dari mulut, tapi nggak ada, istilahnya cuma lendir aja Ustaz. Yang anehnya di situ, saat saya istighfar kan saya terus baca syahadat, terus sholawat, terus itu tiba-tiba tangan saya tanpa sadar, istilahnya seakan-akan kayak ngikutin Ustaz Danu itu loh Ustaz. Saat Ustaz Danu kalau bikin doa pas mengeluarkan jin dalam tubuh itu yang kalau pas pengajian di setiap hari pagi itu loh Ustaz. Iya, terus? Itu nggak tanpa sadar, di luar batas kemampuan saya. Tiba-tiba tangan saya ke atas Ustaz, udah bergetar aja saya istilahnya mengangkat itu terus, ya Allah ya Rabb, saya gitu ajar, ya Allah ya Rabb
Tolong keluarkan penyakit. Halo? Penyakitku dikeluarkan ya Allah. Mohon sempurna. Halo? Sorry, ada suara mobil ini. Istilahnya apa namanya, pemilik kesembuhan segala macam. Terus aku sebagai umat Muhammad, sebagai apa namanya, umat beliau yang berusaha selalu beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah, tolong angkat penyakit saya. Kalau memang ini penyakit istilahnya medis ataupun non medis, hanya Engkau yang lebih kuasa mengeluarkannya. Itu tanpa sadar saya ngoceh sendiri Ustaz. Itu benar-benar Ustaz, astagfirullahaladzim, keluar muntah terus Ustaz, muntah saya itu, gemetar badan saya. Terus apa namanya, perut jadi bersamaan Ustaz, keluar darah dari rahim sama keluar muntahan dari mulut. Misalnya banyak, tapi karena lendir aja Ustaz. Ya seperti yang diarahkan doa kalau waktu Ustaz Danu mimpin doa di apa pengajian kalau pagi itu Ustaz. Yeah. Iya Ustaz, jadi prosesnya 25 sholawat Jibril sebelumnya Ustaz. Jadi 5 hari ke belakang itu saya memang bertarung. Jadi hawanya kan males, tapi saya niat aja. Saya harus baca ini sholawat Jibril. Saya kan sempat terbengkalai juga, maksudnya terbengkalai terputus-putus gitu loh. Kadang sehari 2.000 gitu loh Ustaz. Yeah. Jadi emang saya dibikin males. Ternyata maaf katakan suami juga punya kelebihan, bisa melihat makhluk seperti itu Ustaz. Terus? Langsung suami saya lari dari belakang. Ternyata katanya saya diserang dari mana-mana. Terus keponakan saya kan melihat juga, keponakannya juga bisa melihatnya dari rumah, dia bisa melihat, bisa tahu. Itu saya serang dari ribuan pasukan itu, 8.000 makhluk itu katanya Ustaz. Saya itu sekarang saya nggak ngerti apa itu, apa secara apa. Jadi dengan doa itu tadi kita harus selalu diawali istighfar, syahadat dan sholawat, apa Fatihah dan sholawat itu jangan sampai ketika itu. Halo? Untuk merinding saya Ustaz. Oke. Halo? Iya halo. Iya halo. Saya mau tanya Bu, tadi Halo Ustaz. iya tadi suami Ibu bisa melihat katanya ada 8.000 pasukan yang makhluk lain yang melawan Ibu. Terus bagaimana kelanjutannya? Setelah melawannya apa mereka kalah atau bagaimana? Iya dong Ustaz, dengan sholawat Ustaz. Kuasa Allah Ustaz. Kuasa Allah. Luar biasa Ustaz. Maksudnya mereka kalah itu seperti apa? Mereka mati atau mereka kabur atau bagaimana? Menjintir dari tubuh saya. Karena kan saya mau pindah rumah Ustaz. Dia maunya kan nempel. Jadi intinya dia mau meminta saya Ustaz. Meminta apa nih? Jadi saya mau dimatiin di situ. Iya. Mau diapain? Minta nyawa saya Ustaz. Oh iya, gitu. Mau minta nyawa saya. Iya, karena di situ memang ibaratnya kayak kerajaan jin. Di rumah itu? Rumah yang saya tempati. Iya betul. Jadi karena ada sumur. Jadi Ibu sudah pindah dari rumah itu? Sudah, ini saya baru pindah, makanya saya berantakan. Takutnya tadi si Ustadz mau call gitu, cuma takut saya maaf kata malu masih berantakan rumah, maaf ini telepon sama Ustadz aja saya sembari tiduran. Iya nggak apa-apa. Karena kan masih pemulihan badan ya Ustadz. Iya. Benar-benar luar biasa. Jadi Ibu sekarang rasanya tubuh itu sudah mulai agak ringan ya, lebih ringan ya? Benar sekali. Jadi kemarin semacam kayak tipu daya makhluk itulah Ustadz, istilahnya seakan-akan rumah itu bagus Ustadz, kalau yang lihat mah berantakan rumahnya. Gitu. Rumah itu bagus Ustadz kalau orang yang lihat dari mata telanjang mah. Kalau yang dari sisi lain dengan gaib lihat itu hancur-hancuran rumahnya, ibaratnya kerajaan jin, soalnya kerajaan saya sumbernya di sumur Ustadz. Oh. Itu sumbernya di jadi sumur itu pintu masuk keluar masuknya. Jadi pembuangan. Jadi ceritanya dulu misalnya ada orang yang ngirim, misalnya maaf kata tak menyantet, tak apa, walau ya Ustaz. Yeah. Cuman
cuman istilahnya dia tidak dikembalikan kepada pemiliknya gitu loh. Jadi nempel aja di situ, tidak pergi, akhirnya ngumpul di situ di satu rumah itu. Jadi penuh Ustadz rumah yang saya tempatin itu. Nah kasarannya kalau misalnya saya ingin sampai secepatnya nggak pindah dari situ, ya sudah. Memang saya sempat sakaratul maut kan Ustadz. Pernah dulu sudah sempat mati suri gitu? Iya. Berapa lama mati surinya? Berapa lama mati suri? 1 jam setengah Ustadz. Nah, 1 jam setengah. ketika ibu mati suri itu dengan baca sholawat aja, dengan baca istighfar dan sholawat, alhamdulillah tiba-tiba Allah menyadarkan saya kembali. Tadinya sudah nggak ingat apa-apa, udah mulut saya udah pelo, udah nggak bisa ngomong. Itu kejadiannya kapan? Tahun berapa? Ini tetap tahun ini Ustaz. Tahun ini? Bulan berapa? Bulan berapa? 2020. Bulan berapa? Kurang lebihnya bulan November, mati surinya, itunya bulan Juli, Ustaz. Ibu, apa yang ibu rasakan ketika ibu mati suri? Ibu dibawa ke alam mana? Saya tidak tahu, Ustaz. Intinya saya ampeng aja, saya nggak ngerti. Oh, tidak. Saya cuma bengong aja, Ustaz. Nggak tahu berada di mana gitu, nggak tahu. Nggak tahu Ustaz. Intinya yang saya lihat cuma suami aja. Yang lainnya nggak ingat siapa-siapa. Tapi waktu itu ibu sudah sempat ramai yang mengunjungi waktu ibu mati suri, sudah mau dikuburin atau gimana? Enggak, belum sempat kan 1 jam setengah itu suami saya sholawat terus sama istighfar juga kan, doain terus saya. Cuman saya sudah nggak bisa bergerak, saya udah diem. Udah dingin semua Ustaz. Cuman kan yang dilihat cuman sosok suami saya aja. Yang lain-lain udah nggak inget apa-apa. Ibaratnya ngomong warna hijau aja udah nggak tak saya. Itu. Jadi udah susah lah, lidah itu udah nggak bisa ngomong gitu. Yang tadi yang rumah yang lama tadi, rumah yang angker tadi itu, sekarang siapa yang menempati? Belum ada? Belum ada. Yang saya kasihan nanti itu yang nempatin. Menurut informasi sebelum saya tempatin juga katanya sudah ganti orang berapa kali. Ya seperti itu, sakit-sakitan 2 bulan, 3 bulan, termasuk kalau saya nggak kuat, ya itu tadi mereka sudah lewat aja gitu. Ya semua kebesaran Allah aja. Kebesaran Allah luar biasa dengan sholawat itu tadi, keberkahan sholawat. Jadi yang kita tawarkan. Ibu sampai sekarang masih istiqomah sholawat 25.000 kali ya? Insya Allah Ustaz, insya Allah. Karena walaupun kondisi gimana, Ustaz kan selalu mengingatkan apapun yang terjadi, kita jangan kalah dengan godaan setan, dan itu yang saya lawan. Walaupun ngantuknya gimana, Ustaz, namanya godaan itu kan, tapi saya tetap harus sempatkan gitu. Entah di jalan, entah waktu saya lagi ngapain itu sempat. Kadang kan kalau kita nyanyikan kan sholawat nariyah kan indah sekali. Iya, betul. Ustaz, iya kan? Gitu. Jadi istilahnya kayak kita berusaha untuk istiqomah yang terbaik, semakin kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Bahwasanya jangan melihat sesuatu itu seperti, maaf kata hujatan ke Ustadz itu luar biasa. Ustadz bertahan dalam arti ketegaran gitu ya. Karena gini, orang memandang keajaiban ataupun istilahnya pertolongan Allah itu selalu dinilainya dengan materi. Benar nggak Ustadz? Iya. Padahal yang di luar, padahal pada dasarnya manusia itu, makhluk Allah itu ditolong Allah itu dari setiap menit, setiap detik. Allah kan tidak pernah tidur menjaga makhluknya. Iya, betul. Iya. Kesempurnaan hanya milik Allah kan, Ustaz. Iya. Nah, cuman mereka tidak sadar kesombongan yang pantas punya kan Allah. Kenapa manusia itu nggak sadar kan, gitu aja. Jadi hikmahnya Ustaz, selama corona ini mungkin kesannya orang pada putus kerja, kesannya orang nggak punya kerja. Tapi di sini justru memfokuskan kita ibadah. Kalau nggak gitu saya nggak akan tahu
perjalanan hidup saya seperti apa gitu Ustaz. Saya benar kan Ustaz? Iya, Jadi iya. saya nggak akan ketemu sama Ustaz maksudnya. Saya sempat gini Ustaz, ya Allah saya nggak punya agen umroh. Suatu saat bila mana sudah polemik selesai, saya pengen undang Ustaz datang nanti umroh bareng gitu. Saya sempat gitu Ustaz. Saya minta aja sama Allah. Benar Ustaz, sama ya niat baik insya Allah kan dijabah sama Allah ya. Amin ya Allah. Saya pengen selalu dapat arahan dari Ustaz, pengen aja, pokoknya saya udah masukin daftar list umroh di agen saya Ustaz ya bagian gitu. Ya memang kalau dibilang saya kan hidup di event Ustaz, hidup di event nggak dapat duit biasa jutaan, tiba-tiba saya jualan nitip makanan di warung cuma 3.000 dapat 6.000 dengan tetesan air mata. Ya Allah, kau masih memberi aku rezeki. Terkadang orang itu minta nikmatnya aja yang istilahnya Allah kasih, sementara susahnya nggak mau. Benar nggak Ustaz? Iya betul. Padahal sakit itu nikmat. Padahal sakit itu nikmat, benar Ustaz. Karena Iya. kenapa? Saya bilang gini, saat waktu saya spontan mengangkat tangan saya bilang gini, ya Allah, padahal Engkau berikan nikmat luar biasa dengan Rasulku yang Kau berikan istilahnya sakit yang luar biasa. Beliau tetap berjuang, tetap jihad untuk menolong umatnya di jalan. Kenapa kita yang istilahnya baru terpuruk sedikit saja sudah mengeluhnya luar biasa dan kayak gitu Ustaz. Baru orang kayaknya menghujat, menfitnah itu enak banget ngomongnya, kayak empuk sekali kayaknya. Saya gemes kadang Ustaz. Kayaknya dia nggak tahu bahwa Allah itu tiap detik itu nafas kita itu gratis. Coba kalau kita hutang ke rentenir kasarannya, tiap hari ditagihkan Ustaz. Allah yang membolak-balikan hati. Luar biasa Ustaz. Ya. Itu dulu, halo Ibu. Dulu Ibu pertama kali merasakan sakit itu yang kena gangguan jin itu karena dikirim orang atau memang sejak memang tinggal di rumah itu atau bagaimana? Ya awalnya memang ada yang sirik Ustaz, teman bisnis saya sempat 9 bulan muntah darah Ustaz. Lain saya udah meninggal Ustaz. Oh gitu. Muntah darah. Iya, partner bisnis. Bisnis umroh ya? Dari, itu bisnis umroh kan? Iya. Bisnis umroh mengajak orang untuk taat pada Allah kok bisa sirik-sirikan sih? Iya. Nah itu kan saya ada usaha kuliner Ustaz. Selain umroh kan ada usaha kuliner. Oh. Jadi iya. di usaha kulinernya, bukan sebelum saya ke umrohnya Ustaz. Oh Jadi gitu. dalam arti dalam usaha kuliner kita kan semakin tua, istilahnya kan kita pengen menjadi marketing Allah lah istilahnya. Jadi saya sisihkan untuk yaitu tadi sebagai agen umroh gitu loh Ustaz. Oh begitu. Jadi istilahnya rezeki itu luar biasa Ustaz, makanya saya bilang banyak yang nggak suka. Kan dulu saya sempat ngajar, jadi relasi saya itu banyak, tapi yang namanya orang kan pengennya instannya kan gitu Ustaz, apa yang dilihat orang rame diikutin gitu kan. Iya. Teman saya ini, saya kan alhamdulillah untuk istilahnya Allah berikan, saya benar-benar bersyukur luar biasa Ustaz. Allah berikan kelebihan itu luar biasa yang tidak dimiliki semua orang, itu kelebihan. Saya memiliki semua, dari ibaratnya masak sampai apa, rezeki pun saya mana-mana itu luar biasa Ustaz. Dari berbagai penjuru dan dari yang tak terduga itu luar biasa. Nah makanya itu pasti namanya semakin tinggi pohon kan semakin kencang anginnya kan Ustaz. Nah itu di rumah yang lama, halo? Itu di rumah yang lama tadi itu kontrak ya Bu ya? Atau gimana? Kontrak atau rumah Ibu sendiri atau gimana? Jadi gini ceritanya. Awalnya kan saya ngontrak dekat situ. Terus ada cocok teman saya mengganti, apa istilahnya, mau menjual gitu teman saya. Ya saya bilang, udah sementara saya nyoba dulu
3 bulan ke depan. Kalau memang cocok, saya beli. Kalau misalnya enggak, ya gampang lah, itu nanti saya mau terus apa enggaknya kan gitu Ustadz. Ya. Nah, saat proses itulah Ustadz. Jadi saya kan rencana 3 bulan dapat uang pengembalian dari event istilahnya kan. Maunya di rutin itu loh Ustadz, karena uang saya kan masih banyak di luar gitu kan. Ya. Nah terus alhamdulillah selama berarti kurang lebih hampir 7 bulan itu Ustadz. Nah itu proses, ternyata nggak, ya itu tadi rumah itu bermasalah itu tadi Ustadz. Ternyata seperti itu. Jadi ibu nggak jadi beli? Saya ya mau nggak mau kan saya nyari kan hijrah lagi, tadi saya bilang Allah luar biasa menunjukkannya gitu loh Ustaz, lebih cepat dari perkiraan kan. Oke. Segitu sayangnya sama saya kan Allah, benar nggak Ustaz? Ya, terus anak-anak ibu, mungkin lain orang. halo, anak-anak ibu ada yang ketularan atau bagaimana? Anak-anak ibu ada yang ketularan nggak sakit seperti itu, sakit kena jin? Enggak, istilahnya kebetulan anak kan di Bandung Ustaz. Anak di Bandung, sayanya di Banjaran kan Ustaz. Oh begitu, ya. Iya, jadi istilahnya kalau kayak di Jakarta itu di pinggirannya lah, anak di kotanya, saya di Tangerang gitu loh Ustaz. Gitu, jadi jarang pulang, cuman dia selalu pesan mama jangan sakit-sakitan. Ini saya aja ya kadang hal-hal seperti itu kan banyak yang percaya dan nggak percaya Ustaz, tapi kita yang ngerasain dan kita yang merasakan gitu kan. Itu emang luar biasa itu, benar Ustaz. Tanpa sadar itu saya teriak, udah kayak istilahnya teriak gitu. Itu tanpa sadar waktu saya habis istighfar terus sholawat, kok panas, awas saya kayak istilahnya kayak bergetar semua badan saya Ustaz. Tapi bisa ngalahin sampai 8.000 jin gitu ya? Iya, kan didorong sama suami, didorong, dikeluarkan kan Mas. Yang dorong, saya kan nggak tahu ibaratnya yang bisa melihat kan suami. Maksudnya yang suami lari dari yang 8.000 itu yang dari dalam tubuh atau datang dari luar rumah atau gimana? Dari luar, Ustaz, dari luar. Oh, dari luar datang. Maksudnya dari rumah itu. Ya, pasukan dari rumah itu, Ustaz. Datang semua sebanyak 8.000 melawan ibu gitu? Iya, betul. Betul, mau nyerang saya. Tapi akhirnya bagaimana? Suami begitu. Tapi akhirnya lari semua, iya, betul. Jadi intinya kan dia ngincer saya. Suami alhamdulillah yaitu tadi punya kelebihan itu tadi. Kan dia langsung, kan mulutnya juga nggak pernah diem, sholawatan terus Ustaz. Terus sampai lari kemana? Itu percaya nggak Ustaz, suami saya lebih kuat kalau semalam sholat tahajud sampai sholat subuh itu habis 25.000 loh Ustaz. Iya, pas kejadian itu suaminya lari kemana? Itu yang saya tanya tadi. Gimana? Pas kejadian itu lari kemana suami ibu? Jadi gini, saya kan lagi di depan TV, tapi saya bukan lihat TV, sedang sholawatan aja. Yaitu tadi saya lagi istighfar sholawat. Terus suami tuh lagi beres-beres packing barang, kan mau pindahan itu Ustaz. Tiba-tiba, jadi si makhluk-makhluk itu pada nyelip-nyelip di baju gitu loh Ustaz. Jadi dia mau nempel, mau ngikut. Kayak gitu kan nggak kelihatan, dia bisa melihat kan dia. Terus? Gitu loh Ustaz. Ya, terus nyelip-nyelip di baju. Tiba-tiba itu tadi pas saya angkat tangan, suami langsung lari ke depan. Lihat itu pada nyerang saya semua. Ya alhamdulillah, proses berapa menit lah, mungkin sekitar 1 menit lah Ustaz. Kejadiannya itu maghrib ya, malam ya kejadiannya ya? Habis maghrib Ustaz, selesai sholat maghrib itu. Oke. Habis selesai. Ada tetangga yang dengar nggak suara ibu waktu ibu menjerit? Nggak tahu Ustaz, intinya tempat saya jauh.
tetangga saya, walaupun mungkin dengarnya dan kondisi hujan, Ustaz. Oke. Saya bakalan teriak-teriak loh itu, Ustaz. Walau-walam yang dengar mah istilahnya, saya nggak, mungkin istilahnya orang, saya udah nggak peduli. Yang penting saya mohon pertolongan Allah, kuasa Allah, gitu aja. Oke. Jadi orang mau ngomong apa, saya dikira dukun, saya dikira apa, walau-walam lah saya bilang. Iya, Bu. Saya positif aja lah, pokoknya positif sama Allah gitu aja. Ustaz, saya nggak mau mikir yang aneh-aneh aja. Iya. Oke. Semoga lekas sembuh ya. Semoga Bu Ibu kalau istiqomah, mudah-mudahan lebih sembuh total, lebih cepat sembuhnya, Bu ya. Iya Ustaz, terima kasih sekali. Terima kasih, Bu. Apalagi, Kenapa? terima kasih Ustaz. Iya Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz. Insya Allah lain kali kalau ada lagi cerita yang menarik, boleh berbagi cerita lagi, Bu ya. Siap Ustaz. Iya. Insya Allah nanti saya dapat. Sebetulnya banyak, cuman kan saya lebih fokus ke sininya, karena yang selama hidup saya 47 tahun baru kali ini melawan hal seperti itu, Ustaz. Masya Allah. Luar biasa itu. Oke. Terima kasih juga arahannya, Ustaz. Terima kasih. Iya, Masya Ustaz, Allah. kesehatan. Ya, Ustaz, Amin. Terima kasih. Kita insya Allah bisa dipertemukan nanti umroh bareng ya, Ustaz. Amin, mudah-mudahan. Ya, Ustaz. Ya, Bu. Amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi wawancara saya dengan Ibu Yuni. Alhamdulillah setelah istiqomah bersalawat sebanyak 25.000 kali, Ibu Yuni bisa mengalahkan kejahatan gaib yang menyerang dirinya. Ya, memang itu mungkin tidak bisa diterima oleh nalar sehat kita ya, tetapi ya begitulah namanya, kalau Allah sudah memberikan bantuan dan pertolongan, maka tidak seorang pun yang bisa menghalangi. Kepada teman-teman yang sudah mempunyai kisah-kisah tentang keajaiban salawat, bisa langsung mengirimkan ke testimoninya ya kepada saya di nomor WhatsApp dengan nomor 0812 771 62924. Di WhatsApp dengan nomor 0812 771 62924. Insya Allah saya akan menayangkan. Sampai jumpa pada video-video saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.